Besar hambatan R dan arus yang terbaca pada ampermeter A1 pada rangkaian adalah. Hey guys, kembali lagi di channel YouTube Bersahabat dengan Fisika bersama saya Karista, dan hari ini kita bahas soal SIMA UI tahun 2010. Soal ini sangat menarik untuk dibahas karena ini adalah soal signatur. Apa artinya ya? Signatur secara harfiah adalah tanda tangan. Tapi bukan itu sih sebenarnya. Kalau di olahraga itu ada namanya signature move. Jadi itu adalah jurus andalan dari seseorang yang jago banget di bidangnya. Itu berkali-kali dikeluarkan dan berhasil membuat penonton terpukau. Contoh paling gampang adalah tendangan bebas David Beckham. Step forward, David Beckham. Beckham strikes. Oh, save! Oh, there's one for the picture book. Nah, si kiper mestinya sudah tahu ya kalau David Beckham jago banget ya. Kalau dia nendang ya pasti ya arahnya tendangan langsung. Tapi kenyataannya sekalipun demikian, tendangannya benar-benar sulit untuk dibendung. Dan berkali-kali membuat gol. Nah, soal ini sebenarnya bukan itu ya. Tetapi ya sekalipun demikian, soal ini keluar berkali-kali pada SIMA UI tahun 2010. Anehnya demikian. Jadi perhatikan pada tahun 2010 nih, kode 504 keluar di nomor 5. Kemudian pada kode lainnya 508 keluar di nomor 4. Kode berikutnya kode 605 keluar di nomor 3. Kode berikutnya nomor 5. Kode berikutnya di nomor 6 ya. Aneh ya, kok bisa kayak gitu? Sedangkan soal-soal lainnya berbeda-beda, tapi kenapa soalnya tetap sama? Aneh banget. Dan bukan cuma di SIMA UI ya. Saya juga menemukannya di soal SPMB 2006 kode 121. Ini muncul di nomor 4 ini. Nomor 4 ini adalah sama kayak gini. Kemudian nomor kode 420. Nomor 3, kode berikutnya 320 nomor 1, kode berikutnya nomor 6, dan ya saya kira sudah cukup jelas ya. Ternyata ada soal yang tetap sama sekalipun soal yang berbeda-beda. Entah kenapa demikian ya. Apakah si pembuat soal melakukan kesalahan atau dia malas, kebetulan atau gimana? Tapi saya lebih ingin menganggapnya bahwa soal ini harus dipecahkan ya. Bahwa si pembuat soal kepingin supaya soal ini diselesaikan dengan baik. Ya saya seperti itu. Buku yang saya gunakan adalah kumpulan soal dari pembahasan fisika, di mana dia disusun oleh Dr. Insinyur Bob Foster. Beliau adalah salah seorang maestro fisika di Indonesia, dan beliau adalah pendiri dari Bimbingan Belajar Ganesha Operation (GU). Bimbel yang sangat terkenal itu ya. Saya sudah lama menggunakan buku beliau sejak saya masih kelas 12 ya. Seusia kalian. Kebetulan saat itu saya nggak ikut bimbel ya, karena keterbatasan biaya. Dan saya menggunakan buku beliau ya. Buku kumpulan soal UTBK UMPTN pada saat itu selama 10 tahun terakhir ada soal serta ada pembahasan, dan saya belajar dari situ ya. Dan solusi dari beliau sangat-sangat brilian. Saya sangat rekomen kalian untuk membeli buku ini. Dan bukan cuma itu aja, saya juga punya banyak buku-buku paket dari punyanya Pak Bob. Saya punya banyak dulu ya, cuma sekarang banyak yang hilang ya. Isi dari bukunya sangat brilian dan saya sangat rekomen banget. Cuma problemnya adalah namanya buku ya, dimana-mana buku itu statis ya, diam, dan ya tidak mudah untuk memahami buku. Oleh karena itu saya membuat video ini supaya saya bisa membuat pembahasan yang lebih mendetail. Oke, kalau saya kalian ingin di rumah mengerjakan soal ini, silakan ambil kertas cocoretan, silakan pause video 5 menit karena ini bagus banget buat latihan kalian. Oke, silakan. Oke, mari kita mulai ya. Bismillah. Jadi kita mulai dari mana dulunya? Jadi diketahui 12 volt dan 5 ampere. Jadi ada 2 ampere meter situ, ada meter A2, arusnya 5 ampere. Ini I2 ya, sebutkanlah ini adalah I2. Di mana arahnya ini ke sebelah kiri ya.
Oke, ini adalah arus yang keluar daripada baterai ini ya, I2. Kemudian ditanya parameter A1, I1-nya ini arahnya mestinya ke atas, ini yang ditanya, serta hambatan R yang sebelah sini ya. Oke, maka kita mulai dari mana dulu nih? Kita bisa memulainya, saya kira dari sebelah sini. Hambatan paralel ini bisa kita seranakan menjadi 3 kali R adalah 3 plus R. Oke, kita minta mencari R-nya. Maka rangkaiannya bisa kita seranakan menjadi seperti ini ya. Oke, 3R dibagi 3 plus R itu hambatan paralelnya. Oke, maka jangan lupa dari itu loh, persamaan hukum bahwa R sama dengan V dibagi I. Nah, ini kan hukum yang pertama kali kita bahas. Ini kebetulan sudah ada tegangan, sudah ada arusnya, V dan I-nya. Oke, makanya langsung aja bisa kita masukkan sebelah sini, 12 dibagi 5. Ini sebenarnya sama dengan hambatan totalnya daripada keseluruhan rangkaian, yaitu 3R dibagi dengan 3 plus R. Maka ini bisa kita seranakan nih, 12 sama 3 itu saja adalah 4. Oke, maka bisa kita kalikan silang. Nah, oke, gimana ini? 4 kali 3 plus R, maka kita dapatkan 12 plus 4R. Ini adalah sama dengan 5R. Maka sebelah sini sudah sangat mudah, tinggal pindahkan ruas 4R-nya, maka ini adalah R sama dengan 12 ohm ya. Kita dapat satu jawabannya. Di mana pilihan jawabannya adalah D dan E itu yang 12 ohm itu ya. Nah, maka ini bisa kita cip-cus nih antara D dan E ya. Nah, sebenarnya Kak Risa kurang suka cara seperti itu, tapi kalau hanya di antara dua pilihan jawaban, link 50 ya bolehlah. Oke, meskipun sebenarnya sudah cukup jelas di soalnya bahwa ya pilihan jawabannya ini tersisa 4 ampere sama 6 ampere ya. Di mana arus totalnya yang keluar dari baterai adalah 5 ampere, maka nggak mungkin arus yang di I1-nya, kita mencari I1 ini ya. I1-nya nggak mungkin lebih dari 5 ampere, maka pasti kurang dari 5 ampere, maka jawabannya adalah yang 4 ampere itu yang dadu ya jawabannya ya sebenarnya ya. Oke, kita sudah dapat jawabannya sebenarnya. Oke, maka selanjutnya adalah kita sebenarnya mencari I1 ya. Kita mencari I1 di mana sebenarnya I1 sudah cukup jelas gitu ya. Bahwa I1 adalah V per R, di mana V-nya adalah sebenarnya 12 volt itu. 12 volt sebelah sini sama 12 volt sebelah sana, sama dengan 12 volt sebelah sana. Maka 12 dibagi dengan hambatannya 3 ohm, maka I1-nya adalah 4 ampere ya, yang dadu ya. Oke, itu salah satu jawaban. Maka kalau misalnya kalian lebih suka pakai cara standar aja deh, yaitu hukum Kirchhoff 1 dan 2, maka caranya seperti ini. Pertama-tama arusnya ya. Arusnya sebelah sini I2 sebelah sini akan pecah menjadi I1, serta sebelah sini katakanlah I3. Maka I2 adalah pecah menjadi I1 dan I3. Maka kemudian kita pakai hukum Kirchhoff kedua, tegangannya adalah sama. Tegangan adalah I kalikan R, I dikalikan R. Sebelah sini adalah I1 kalikan R-nya 3, itu sebelah sini adalah I3 ya. Dimana I1 itu yang kita cari, kita masih belum menemukannya ya. I1 yang kita cari, hambatannya adalah 3, di mana ini sebenarnya sama dengan yang 12 volt itu ya. Maka I1 sudah jelas adalah 4 ampere. Oke, kemudian maka selanjutnya adalah kita masukkan 4 ampernya di sebelah sini. I2-nya adalah 5 ampere. Maka I3 adalah, andai kata ditanya ya, 1 ampere. Oke. Maka kita masuk kembali ke sini. Ini adalah 1, R-nya yang ditanya, di mana ini adalah sama dengan 12. Berarti R sama dengan 12 ohm. Oke, mantap. Mudah-mudahan tidak kebingungan ini ya. Oke. Yaudah guys, itu aja dulu saya hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan kalian bisa terinspirasi ya dengan penjelasan dari Kak Rista, bahwa ternyata rangkaian listrik tidak sesulit yang kita bayangkan. Saya sangat menyarankan kalian untuk menjabarkannya dalam bagian per bagian seperti supaya jelas semuanya ya, dan supaya kalian tidak kebingungan dalam mengerjakan mana dulu, nyari apa dulu, seperti itu ya.
Oke, kalau misalnya kalian masih punya pertanyaan lagi mengenai hukum hukum Kirchhoff, silahkan tanyakan ke bersahabatdifisika@gmail.com. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe karena kita masih punya banyak video pembahasan lainnya mengenai UTBK dan ujian mandiri yang pastinya akan sangat seru untuk dibahas. Sekian dari saya, terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Tetap semangat belajar fisika. Oke, alhamdulillah.